Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang sudah lama diam, namun dia menolak berbicara dengan siapa pun kecuali kamu. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan ya seperti apa energi seseorang yang menurut kamu sudah lama mendiamkan dirinya ya. Entah dia ini memang seorang pendiam, memang sudah cukup lama mendiamkan kamu, atau mungkin juga ya turut mendiamkan situasi hubungan kalian. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini seperti apa energinya seseorang yang sudah lama diam, tetapi di sebalik diamnya itu, nah ini teman-teman, sosok yang tidak mahu mengaku yang dia merindukan suara kamu ya. Kita lihatkan energinya seperti apa energi seseorang yang sedang mendiamkan kamu atau mendiamkan dirinya. Okey teman-teman, dengan kemunculan judgment, teman-teman ini seperti kondisi yang sudah lama terjadi ya. Saya menangkap gambaran mungkin sebahagian kecil sosok ini baru mendiamkan kamu baru-baru ini. Tetapi dengan kemunculan judgment, nah ini lebih menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya sudah lama mendiamkan situasi hubungan ini ya, atau mendiamkan kamu. Saya menangkap gambaran seseorang yang sedang dalam pertimbangan, sedang cuba menilai sesuatu, atau beberapa di antara dia di sini teman-teman, orang yang sempat merasakan dihakimi atau sedang dinilai oleh kamu. Nah ini kalian sesuaikan. Apakah dia ini orang yang sedang mengevaluasi ya, situasi yang sudah terjadi, dan beberapa yang lain sempat merasakan sedang dihakimi oleh kamu. Teman-teman, sosok ini sedar ya, beberapa di antara kalian yang menonton mulai seperti melihat secara jelas dia ini siapa orangnya, bagaimana sikapnya dia, apa niat di balik menjalankan hubungan ini dengan kamu. Teman-teman, mungkin ya sebelum ini kalian di sini mungkin menurut pandangannya ya, mungkin seolah-olah kamu tidak tahu ya apapun yang sedang dipikirkannya. Tetapi saat ini teman-teman, setelah ada situasi diam yang cukup lama, dia mulai sadar. Kamu sebenarnya sudah mengetahui sesuatu dan kamu mulai menilai dan menghakiminya. Okey teman-teman, kemunculan judgment menggambarkan energi diam-diaman yang sudah untuk beberapa waktu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan death, wow, ini seperti terlihat sempat juga ya ada hubungan yang sudah berakhir, atau ini teman-teman jikalau digabungkan, nah sebahagian besar dari mereka ini seperti menarik energi orang masa lalu kamu ya. Ini teman-teman orang yang datang dan pergi dari hidup kamu, dan ada kondisi yang sebenarnya sudah cukup lama. Jikalau kamu bertanyakan akan perasaannya, di saat dia merasakan kamu mulai menilainya, menghakiminya, teman-teman dia memang kecewa banget, dan bahkan ya beberapa di antara mereka ini orang yang gagal move on, gagal untuk melupakan kamu. Setelah menilai segala sesuatu dengan dalam teman-teman, kamu tahu apa yang membuatkan dia gagal move on? Kerana dia menyedari teman-teman dengan kamu, seperti dia sedar ya, dengan kamu ini hubungan yang bukan main-main dan hubungan yang bisa dibawa ke arah hubungan jangka panjang. Tetapi apabila sesuatu terjadi, nah ini benar-benar menyedihkan hatinya ya. Nah ini kalian sesuaikan apakah ini baru terjadi, tetapi apabila melihat kedua gabungan kartu ini, teman-teman ini seperti sudah lama ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan King of Wands, wow, saat ini teman-teman, jikalau kamu bertanya apakah sosok ini sudah pergi, apakah dia mungkin mendiamkan kamu dan mungkin ya tidak lagi mempunyai perasaan itu terhadapmu, teman-teman ini lebih tepat lagi ya, seseorang yang kecewa banget, seseorang yang boleh dikatakan sangat terluka, atau kamu benar-benar berhasil men-trigger egonya dia. Kamu benar-benar berhasil menurunkan egonya. Itu yang saya rasakan ya. Tetapi teman-teman sebenarnya dia kecewa banget kerana apapun yang dihasratkannya itu tidak didapatkannya. Kerana saat ini teman-teman dia merasakan kamu benar-benar sedang menilai dia. Tetapi dari segi perasaannya dia masih belum berganjak ya. Nah ini teman-teman ada sebahagian kecil yang mengindikasikan sosok ini entah mungkin sudah lama hidup sendiri,
masih lagi single, atau dia ini pasangan orang ya. Itu kamu sesuaikan. Tetapi dari segi perasaannya, teman-teman, kamu berhasil seperti men-trigger keegoannya dia. Okey teman-teman, dengan kemunculan The High Priestess, wow, saat ini teman-teman, orang ini lagi diam-diaman kerana ada perasaan yang kurang enakan. Teman-teman, ini seperti kalian berdua ya. Kemunculan The High Priestess ini menggambarkan kalian berdua sebenarnya tahu ya apa yang membuatkan dia mendiamkan kamu dan apa yang membuatkan kamu turut mendiamkan dia. Ada perasaan bersalah di sini. Contohnya teman-teman, jikalau kalian yang menonton hari ini memang sudah pun tahu ya mengapa kamu sengaja mengabaikannya dan tidak mengambil inisiatif untuk mengabarinya. Teman-teman, dengan kemunculan The High Priestess, dia juga tahu ya mengapa kamu berbuat sedemikian. Cuman perbedaannya, kalian masing-masing tidak mengkomunikasikan mengapa kamu melakukan itu dan mengapa dia mendiamkan kamu. Nah, ini seperti sama-sama ingin menjaga hati masing-masing dan ingin menjaga kedamaian sebuah hubungannya. Tetapi semakin didiamkan. Nah, ini teman-teman ya, kartu The High Priestess mendampingi King of Wands menggambarkan seseorang yang mengakui hanya suaramu sahaja yang bisa benar-benar menghibur hatinya. Tetapi ini tidak ditunjukkan, ini tidak diungkapkan. Teman-teman, apabila tidak mendengar suara kamu, nah ini kesedihan yang sangat mendalam di hatinya yang mulai menyedarkan dia. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, sehingga membuatkan kamu bertegas untuk mendiamkannya. Teman-teman, ini seperti senario yang agak, I wouldn't say lucu teman-teman ya, tetapi di saat kamu juga turut mendiamkan dia, sosok ini juga turut mendiamkan dirinya. Nah, sambil mendiamkan satu sama lainnya, memang ada perasaan kurang enakan yang muncul di dalam hatinya. Tetapi beberapa di antara mereka ini orang yang sudah tahu ya, mengapa kamu bertindak sedemikian rupa. Dia tahu alasan-alasan kamu, tetapi memilih untuk mendiamkanmu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Page of Pentacles, apabila berbicara mengenai kestabilan, teman-teman, ini beberapa di antara mereka ini orang yang mungkin mempunyai sisi keanak-anakan, seseorang yang seumuran, lebih muda dari kamu ya. Ada beberapa yang lebih muda dari kamu, tetapi jikalau menurut kamu dia ini tidak lebih muda darimu, teman-teman, kemunculan Page of Pentacles menggambarkan sebenarnya dari segi kedudukannya, dari segi keuangannya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang tidak benar-benar ya memberitahu kamu bahawa ada isu yang berkaitan dengan keuangan. Nah, ini orang yang uang yang keluar dan masuk itu seperti perlu diselaraskan. Orang yang masih lagi berjuang ke arah finansialnya. Maka teman-teman, ini juga mungkin ya kerana kemunculan Page of Pentacles yang mendampingi sesuatu yang didiamkan. Nah, ini kan berbicara mengenai egonya. Maka teman-teman, jikalau dia ini tidak beruang, sudah pastilah ya, dia tidak akan memberitahu kamu. Maka teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia ini turut memilih untuk mendiamkan kamu kerana ada masalah yang berkaitan dengan finansialnya. Dalam arti kata lain, teman-teman, kamu di sini mungkin banyak menawarkan bantuan ya. Kamu bisa memberikan apa saja, tetapi tidak dari sisinya. Teman-teman, orang ini dari segi perasaannya ya, saya menangkap dia ini orang yang bersungguh-sungguh menyayangi dan mencintaimu. Tetapi perbedaannya, ada perasaan kurang enakan di saat dia merasakan terlalu menggunakan uang kamu, terlalu memanfaatkan bantuan kamu. Nah, ini ada beberapa di antara mereka ini yang benar-benar jujur dengan perasaan sendiri ya, dan tidak mahu membebankan kamu dengan kondisi hidupnya. Tetapi apabila dia melihat kamu mulai mendiamkan dia, nah ini benar-benar men-trigger keegoannya. Kemunculan King of Wands menggambarkan orang yang masih lagi memiliki rasa itu, tetapi teman-teman mungkin terlalu ego untuk menunjukkannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan Strength. Wow, ini tiba-tiba saya merasa dari kartu ini ya. Orang yang sedang, bukan sekadar mendiamkan kamu, tetapi sedang mengontrol, menahan perasaannya. Teman-teman, sebenarnya banyak yang ingin dia ungkapkan, banyak yang ingin dia lakukan, tetapi dia perlu menahan perasaannya. Maka di sini teman-teman, jikalau kartu The Strength ini digabungkan dengan King of Wands, nah ini kan beberapa yang mungkin menunjukkan seseorang yang sudah lama jomblo ya,
seseorang yang hidup sendiri atau orang yang sudah ada pasangan. Maka di sini kalian sesuaikan pembacaan umum mengapa dia perlu menahan perasaannya. Tetapi teman-teman, kartu strength itu tetap strength ya, yang menunjukkan kekuatan. Maka teman-teman, walaupun dia memilih untuk mendiamkan kamu, sudah lama mendiamkan kamu, itu kan hanya sekadar menahan rasa. Tetapi dari segi perasaannya itu kuat banget. Nah, ini teman-teman, sedikit gambarannya, seseorang yang zodiak berelemen api ya, mempunyai sisi keanak-anakan, mempunyai keegoan dan harga diri yang sangat tinggi. Tetapi apabila berbicara mengenai elemen api ini, teman-teman, mereka ini sebenarnya orang yang sangat membutuhkan perhatian. Maka jikalau tidak mendapatkan itu dari kamu, kerana menjaga harga dirinya, mereka tetap bertahan seperti itu ya. Tetapi dari segi perasaannya, kekuatan dan kedalaman cintanya kepada kamu, nah ini teman-teman hanya Tuhan yang tahu ya. Okey teman-teman, kemunculan zodiak Leo di sini, kita lihatkan ke arah zodiaknya nanti ya. Okey teman-teman, apa yang muncul di pikirannya tentang kamu saat ini? Seseorang yang sudah lama mendiamkan kamu ya. Apa yang muncul di pikirannya tentang kamu saat ini? Jikalau sosok ini masih memilih untuk diam ya, kita lihatkan apa yang muncul di pikirannya tentang kamu saat ini. Wow teman-teman, Ace of Wands. Di sini ada beberapa energi ya. Dia mungkin sempat berfikir setelah lama dalam kondisi diam-diaman ini, apakah kamu mungkin akan mengambil inisiatif untuk mengabarinya. Jikalau itu masih tidak kamu lakukan, mungkin kamu juga bertegas ya untuk tidak mahu lagi mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Teman-teman, dengan kemunculan Ace of Wands, dia sempat bertanya-tanya ya. Kamu yang mungkinnya sudah tidak mahu lagi ya mengambil inisiatif untuk mengabarinya, tetapi apakah kamu masih memiliki perasaan cinta kepadanya? Teman-teman, energi lain yang saya rasakan, ini seperti sangat men-trigger sebuah pergerakan dari dia ya. Tetapi kerana kartu ini ditempatkan mendampingi kartu The Judgment, teman-teman, orang ini mundar-mandir ya. Dengan apapun yang sedang dirasakannya. Memang seperti tergerak untuk melakukan sebuah tindakan ya. Tetapi teragak-agak ya, berfikir berkali-kali, perasaan yang berbelah bagi, should I or should not? Apakah dia harus melakukan sebuah tindakan atau biarkan saja? Nah, ini semakin menahan. Nah, ini yang terjadi. Seseorang yang mengakui hanya suaramu yang bisa menghiburkan hatinya. Nah, apabila sudah tidak tahan lagi, kerana dia sedar kamu tidak akan lagi mengambil inisiatif seperti dulu untuk mengabarinya, muncul sebuah keinginan untuk mengambil tindakan dengan segera. Tetapi teman-teman, orang ini menimbang-nimbang. Nah, ini kan orang yang mempunyai harga diri, keegoan yang sangat tinggi. Maka teman-teman, dia menimbang-nimbang. Should I call you? Should I text you or not? Nah, ini teman-teman ya. Tetapi dari segi perasaannya, sayang banget sama kamu ya. Masih ada perasaan cinta. Tetapi apa yang membuatkan dia terumbang-ambing seperti ini? Kemunculan judgment di sebelahnya. Membuatkan dia merasakan jikalau dia masih sayangkan kamu, dia tahu dia mencintai kamu, tetapi apakah kamu masih memiliki perasaan yang sama? Nah, ini kan mendampingi judgment. Okey teman-teman, kita ambil satu kartu dari pihak kalian pula ya. Dan apa yang muncul di pikiranmu tentang dia saat ini? Teman-teman, jikalau kamu berdepan dengan seseorang ya, yang banyak mendiamkan diri, selalu mendiamkan hubungan, sudah pasti ya, ini kondisi yang melelahkan. Maka kita lihatkan apa yang muncul di pikiranmu tentang dia saat ini. Okey teman-teman, strength. Wow, ini seperti sama-sama bertahan ya. Sementara dia yang menguatkan dirinya masih lagi memilih untuk diam, kamu juga menguatkan posisimu untuk tidak berganjak dari prinsipmu ya. Kerana kamu sudah lelah banget di sini, maka kamu juga menguatkan diri untuk tidak menghubunginya. Sebenarnya kamu bertahan untuk melihat apakah mungkin ke depannya dia akan mengambil sebuah tindakan. Nah, ini teman-teman kartu mayor dari pihak kalian, kemunculan zodiak Leo ya 2 kali. Nah, ini mungkin beberapa di antara kamu yang menonton berzodiak Leo. Maka detik ini seperti gambaran kamu juga turut berkeras hati, keras kepala dan tidak mahu lagi mengalah terhadapnya. Mungkin teman-teman kerana selama ini kamu sudah banyak kali mengalah.
Maka saat ini teman-teman, kamu cuba menahan diri, tidak menghubunginya dengan harapan untuk melihat ya, apakah ke depannya akan ada sebuah tindakan dari dia. Teman-teman, kartu tindakan ini memang sudah muncul ya dari pihaknya dia. Tetapi seperti saya jelaskan tadi, sosok ini masih lagi menimbang-nimbang kerana kartu ini mendampingi the judgment. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, Six of Cups. Teman-teman berbicara atau tidak, berkomunikasi ataupun tidak. Seseorang yang mengakui hanya suaramu yang bisa menghibur hatinya, udah tidak tahan ingin ketemu kamu. Dan bahkan mulai merindukan perhatian yang kamu berikan, kasih sayang yang kamu curahkan, merindukan segala kebaikan yang pernah kamu tunjukkan. Teman-teman, dia tidak pernah merasakan orang yang baik seperti kamu ya. Apabila berdealing dengan orang lain itu tidak sama. Maka ini membuatkan dia kembali mengingati momen-momen sewaktu dia bersama dengan kamu. Nah, ini sekali lagi teman-teman, mungkin memang ada pertemuan di antara kalian sebelumnya, atau jikalau ini menarik energi yang sekadar di social media. Teman-teman memang ada perencanaan, keinginan kuat untuk bertemu dengan kamu ke depannya. Nah, beberapa yang lain sudah pasti ya, berkaitan dengan memori. Nah, ini kan ada dua anak-anak kecil teman-teman. Ini seperti sesuatu yang berkaitan dengan memori zaman kanak-kanak, zaman sekolah. Mungkin kalian berdua sudah mengenali sejak dari kecil lagi. Atau ini simply teman-teman, menarik orang masa lalu kamu. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya sebentar lagi ya. Kita cuba lihatkan ke arah kartu ini dulu. Okey teman-teman, untuk membantu ke arah bacaan hari ini, seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang telah lama mendiamkan dirinya. Kita lihatkan ya dari segi ciri-cirinya. Okey teman-teman, ini berbicara mengenai planet Venus. Dan di sini kemunculan perkataan offer. Okey teman-teman, ini seperti di awal orang ini memang menawarkan cintanya kepada kamu ya. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Teman-teman, tetapi ini memang ada tawaran cinta darinya. Maka kamu sesuaikan dengan kemunculan planet Venus. Ini mungkin menarik zodiak Libra dan juga zodiak Taurus ya. Kita lihatkan lagi, dan seseorang ini mungkin tahu kamu sangat menyukai bunga atau mungkin pernah menghadiahkan bunga mawar ini kepadamu. Mungkin dia ini pernah memberikan sejambang bunga mawar kepada kamu ya. Tidak ada kebetulannya. Teman-teman, dia ini memang seperti masih lagi ya mengharapkan cintamu daripada gambar di kartu ini. Seseorang yang memegang bunga mawar ini dengan baik sekali ya. Okey teman-teman, seseorang yang berzodiak Libra ataupun Taurus. Okey teman-teman, close off, guarded and resistance. Saya menangkap gambaran, nah ini mungkin kondisi yang sudah terjadi ya. Seseorang yang mulai guarded, ada penutupan di sini. Teman-teman, mungkin hubungan yang sempat digantungkan, didiamkan, hubungan yang sempat berakhir ya. Dan kamu merasakan dia ini sosok yang seolah-olah tidak peduli. Di saat kamu mendiamkan dia untuk bertahan, untuk melihatkan apa yang akan dilakukannya, dia tetap mendiamkan dirinya. Nah, ini orang yang keras kepala banget ya. Jikalau dia mendiamkan dirinya, dia akan mendiamkan dalam waktu yang cukup lama. Seperti itu ya. Okey teman-teman, tetapi walaupun dia mendiamkan kamu, kamu sering kali muncul di dalam pikirannya. Maka di sini jikalau kalian sempat bertanya, Kak, apakah dia memikirkan saya? Yes. Jawapannya, dia selalu memikirkan kamu. Tetapi daripada gambar di kartu ini, teman-teman, beberapa di antara mereka ini entah orang yang menarik diri, atau jikalau kamu yang sedang mengabaikannya, dia sedang merasakan kesendirian, kesepian. Entah ini pengabaian dari kamu, atau dia yang menarik diri ya. Either way, teman-teman, dia selalu memikirkan kamu, melamunkan kamu dengan cukup mendalam di sini ya. Entah mengapa, di saat memandang ke arah gambar di kartu ini ya, saya sempat merasakan energi seseorang yang sangat merasakan kehilangan kamu dan ada kekecewaan yang cukup mendalam yang muncul dari dalam batinnya. Teman-teman, dengan kemunculan avoidance and stalemate. Nah, ini teman-teman yang saya jelaskan barusan tadi ya. Entah siapa yang menghindar dari siapa dan kondisi hubungan yang tidak bergerak. Seperti hubungan yang sedang terhenti. Teman-teman, jikalau ini hubungan yang terhenti, itu dalam arti kata lain, tidak ada kata putus dari kamu, tidak ada kata putus dari dirinya, sama ada untuk
melangsungkan hubungan ini ke depannya, melanjutkan hubungan ini ke depannya, atau biarkan begitu sahaja. Memang tidak ada kata putus ya. Seolah-olah sesuatu yang terhenti sekarang ini terjadi begitu sahaja. Kamu menahan diri, dia menahan diri, seperti itu ya. Kalian sesuaikan. Ciri-ciri yang lain teman-teman, seeds and spring. Wow. Ini teman-teman seperti setelah lama mendiamkan kamu, tumbuhnya benih-benih cinta. Nah, ini dapat dikaitkan dengan kartu judgment ya, kartu pertama yang muncul. Teman-teman, sosok ini mulai merindukan kamu dan mulai menyadari kamu adalah cinta sejatinya. Mungkin kesedaran ini datang sedikit terlambat, tetapi kesedaran itu tetap ada. Teman-teman, apabila memandang dari sudut yang sedikit berbeza ya ke arah kartu ini, saya sempat merasakan mungkin beberapa di antara kalian berdealing dengan orang baru. Nah, ini mungkin orang baru yang muncul dalam hidup kamu tidak beberapa lama dulu. Seperti itu ya. Wow, saya terambil 2 kartu. Kita ambil saja. Okay guys. Kemunculan Pluto and Transformation. Nah, ini teman-teman menarik seseorang yang berzodiak Scorpio, dan saya menangkap gambaran seperti ada 2 energi di sini ya. Salah satu daripada energinya, energi yang positif, iaitu orang yang memendam perasaan yang kamu tidak tahu. Maka dia tidak pernah melupakan kamu ya. Tetapi dari sisi negatifnya, teman-teman, saya tidak tahu ya, menurut saya memang tidak ada kebetulan ya. Tetapi beberapa di antara mereka ini entah mempunyai sedikit perasaan dendam ya. Entah dendam itu kepada kamu atau ini kebalikan. Kalian sesuaikan. Tetapi saya sempat merasakan kedua-duanya. Nah, seseorang yang berzodiak Scorpio. Teman-teman, yang berarti jikalau ini berkaitan dengan dendam, orang ini orang yang suka mengungkit hal-hal yang sudah berlalu dan tidak mudah melupakan atau memaafkan kamu. Nah, itu negatifnya. Tetapi dari sisi positifnya, kedalaman perasaannya kepada kamu itu luar biasa. Benar-benar ingin memiliki kamu. Maka teman-teman, ambil energi yang bisa kalian relate sahaja ya. Yang tidak bisa dikaitkan, abaikan. Begitu ya. Okey teman-teman, beberapa yang lain berkaitan dengan hubungan yang sangat toksik. Nah, ini teman-teman mungkin menarik energi seorang yang sangat narsistik. Itu kalian sesuaikan ya. Orangnya sangat toksik ya. Mungkin membuatkan kamu merasa sangat tertekan dalam hubungan ini ya. Orang yang selalu memerintah, ingin mengatur kamu, ingin mengontrol kamu, dan ingin kamu melakukan apa saja untuk dirinya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain detik ini. Nah, ini teman-teman bisa disimpulkan orang ini ingin meminta maaf dari kamu ya. Mungkin beberapa di antara mereka menyadari dia sudah lama mendiamkan kamu dan ada perasaan ingin memohon maaf atau mendapatkan kemaafan dari dirimu. Atau teman-teman, sebahagian kecil yang lain masih lagi menanti kamu meminta maaf darinya. Nah, ini kalian sesuaikan ya. Nah, ini kan berbicara mengenai orang yang sedang mendiamkan kamu. Maka mungkin dia ini merajuk ya, tersinggung, ambil hati kerana sesuatu yang sudah kamu katakan atau sesuatu yang kamu lakukan. Contohnya, jikalau kamu menyuntikkan perubahan, mulai mengabaikan dirinya, teman-teman, sosok ini lagi merajuk dan mengharapkan yang kamu akan meminta maaf dengan segera bagi berdamai kembali. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan dari kartu ini pula ya. Mengapa dia menolak untuk berbicara dengan sesiapa pun selain daripada kamu? Mengapa energinya hanya terfokus banget ke arah dirimu? Ada satu kartu yang jatuh ya, kita lihatkan. Okey teman-teman, sambil membacakan alasan mengapa dia hanya ingin berbicara dengan kamu, di sini kemunculan tanggal 31 ya. Nah, ini mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia ya. I want to meet your parents and family. Wow. Teman-teman, ini khusus banget ya. Energi seseorang yang hanya ingin berbicara denganmu dan tidak memfokuskan energinya pada orang lain kerana ada tujuan tertentu. Iaitu teman-teman, orang ini sudah lama memikirkan untuk bertemu dengan orang tuamu dan keluargamu untuk mendapatkan restu ya. Tidak mahu lagi menyembunyikan hubungan kalian, tidak mahu lagi bertindak sembarangan, tetapi benar-benar ingin mendapatkan restu. Nah, mungkin kamu pernah menolaknya kerana kamu belum siap untuk membawanya ke rumah kamu contohnya ya. Tetapi sosok ini sudah bertekad untuk bertemu dengan orang tua dan keluargamu. Maka teman-teman, di pikiran dan hatinya, nah seperti kartu thought ini ya, memang tidak ada mood
untuk berbicara dengan orang lain kerana energinya sangat memfokuskan untuk berbicara denganmu ya. Apatah lagi jikalau kalian di sini memang sudah lama tidak berbicara dengan satu sama lainnya. Kita lihatkan alasan lainnya, mengapa dia menolak berbicara dengan siapa pun selain kamu. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 4 ataupun menarik bulan 4 ya. Bulan April seperti itu. Maka teman-teman, ini mungkin tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu, ataupun tanggal lahir dia, bulan lahir dia ya. I am still on my own. Teman-teman, dia menolak untuk berbicara dengan sesiapa pun kerana dia ingin menekankan pesan ini. Dia ingin kamu tahu, sepanjang kalian tidak berkomunikasi, tidak bertemu, saling mendiamkan, dia masih sendiri. Nah, ini mungkin ya menjawab beberapa di antara pertanyaan kalian secara langsung. Teman-teman, mungkin kalian yang mendengarkan readingan hari ini sempat bertanya dalam hati ya, Kak, entah dia ini lagi sendiri atau mungkin ya sudah ada pilihan lain. Pilihan itu kan banyak guys, tetapi tidak semestinya dia memilih mereka. Seperti itu ya, kemunculan kartu yang bertanggal 4 ini, I am still on my own. Teman-teman, orang yang selalunya tanggal lahir 4, bulan 4, orang ni sangat fasih, sangat cerewet, mempunyai kestabilan daripada perasaan mereka dan tidak mudah untuk jatuh cinta. Okey teman-teman, dengan kemunculan tanggal 30, I'm sure you have misjudged me. Nah, ini teman-teman berbalik kepada kartu pertama yang muncul, iaitu energi the judgment. Teman-teman, apabila dia merasakan kamu sedang menilai, sedang menghakiminya, teman-teman, dia sempat merasakan disalah nilai, disalah dihakimi oleh kamu di sini. Nah, ini melibatkan apa? Melibatkan kesalahpahaman yang tidak perlu sebenarnya ya. Mungkin dia tahu dan sedar di saat kamu menilainya, kamu sudah menilainya dengan cara yang tidak tepat. Teman-teman, ini seperti seseorang yang tidak mendapatkan kesempatan ya untuk seperti mempertahankan posisinya. Mungkin dia tidak berkesempatan untuk memberitahu kamu yang dia tidak seperti itu. Nah, ini teman-teman, I'm sure you have misjudged me. Dia begitu yakin dan pasti yang kamu sudah salah menilainya. Maka teman-teman, jikalau isu ini tidak dileraikan, sudah pasti ya, orang ini tidak akan ada mood untuk berbicara dengan sesiapa pun selagi tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan kamu. Menurutnya, tidak ada yang lebih penting ya, daripada memfokuskan energi dan berbicara denganmu untuk meleraikan isu ini. Maka berbicara dengan orang lain itu bisa terjadi kapan saja ya. Okey teman-teman, tanggal 24. I have changed for the better now and I am not like before. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, jikalau kamu sempat merejectnya, menolaknya, dan kamu merasakan sosok ini memang sosok yang tidak berguna. Contohnya ya, mungkin selalu memanfaatkan kamu, membohongi kamu, melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini kan kondisi yang sangat toksik. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu, dia sudah berubah drastis di sini. Maka jikalau benar ada perubahan dalam dirinya, nah, saya percaya banget kartu ini kerana kemunculan kartu yang pertama tadi, the judgment, mengindikasikan apa? A wake up call, kebangkitan dari seseorang yang sudah bertransformasi, meninggalkan hal-hal yang sudah berlalu. Teman-teman, judgment menggambarkan perubahannya secara drastis, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, dan saat ini menjadi sosok yang sangat kuat, King of Wands. Maka kartu-kartu ini memang bisa dibaca energi yang berbeza-beza ya, tetapi perlu ke arah tema hari ini. Maka saya tidak mahu terlalu lari dari temanya, tetapi bisa being interpret ya, ataupun diterjemahkan secara ini, seperti ini ya. Okey teman-teman, I have changed for the better now and I'm not like before. Maka ada penekanan di sini teman-teman. Seseorang yang tanggal lahirnya 24, teman-teman ingin memberitahu kamu dia sudah berubah. Setelah mendiamkan kamu cukup lama dan kamu juga bertahan dan turut mendiamkan dia. Kerana kamu di sini kan udah lama banget bersabar dengan sikapnya dia. Maka teman-teman, dia tahu ya, you have put up so much. Kamu benar-benar bersabar dengan sikapnya. Maka dia ingin kamu tahu yang dia tidak lagi seperti dulu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan tanggal 5 atau bulan Mei ya, kalian sesuaikan. It's been years now. Wow, ini keluar juga kartu ini ya. Energi yang pertama saya rasakan di awal bacaan tadi. Entah mengapa ya, kemunculan judgment menggambarkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama banget terjadi. Maka teman-teman, it's been years now. Apakah di sini dengan kemunculan
Tanggal 5 atau angka 5 ini mengindikasikan tahun perpisahan kalian. Seseorang yang mungkin sudah pergi 5 tahun yang lalu. Teman-teman, I don't know ya. Ini seperti tidak ada kebetulannya. Jikalau saya sempat menjelaskan, itu energinya. Begitu ya. Maka teman-teman mungkin sudah 5 tahun yang sudah berlalu. It's been years now. Bertahun-tahun namanya. Maka teman-teman, orang ini mungkinnya menantikan sebuah kesempatan setelah 5 tahun tidak berbicara denganmu. Atau mungkin kamu yang seperti menghalangnya dari berbicara dengan kamu ya. Itu juga bisa. Apatah lagi jika ini menarik energi hubungan toksik. Okey teman-teman, di sini ada angka 47. Tanggal 4, tanggal 7 itu juga bisa ya. How can I ever forget you? Teman-teman, seseorang yang mengakui hanya suaramu yang bisa menghibur hatinya, nah ini sangat mudah penjelasannya. Kerana dia memang tidak pernah melupakan kamu. Nah, teman-teman, kalian berdua mungkin tidak berkomunikasi selama 5 tahun, 10 tahun. Tetapi itu tidak berarti tanpa komunikasi, dia sudah melupakan kamu. Kemunculan kartu ini, teman-teman, hanya kamu yang difokuskannya. Dia tidak pernah melupakan kamu, tidak pernah melupakan memori-memori di antara kalian berdua. Kemunculan tanggal 19. Teman-teman, tanggal ini selalu muncul ya. Tanggal 1, tanggal 9, 19 selalu muncul. Banyak kali muncul dalam pembacaan saya. I am confused and I need some clarity. Teman-teman, kamu tahu mengapa sosok ini menolak ya untuk berbicara dengan siapapun kecuali kamu? Kerana dia ingin mendapatkan clarity, penjelasan, kejelasan dari dirimu. Ini seperti seseorang yang menantikan sebuah jawapannya. Mungkin dia ini I am confused, bingung banget dengan apapun yang sudah terjadi sehingga membuatkan kamu menahan diri, menguatkan diri dan tidak lagi mencarinya. Maka dia bingung banget sehingga membuatkan dia terpaksa mendiamkan dirinya ya. Kerana dia tahu dalam diam ini semuanya kesalahan dan kesilapannya yang membuatkan kamu mulai berundur. Nah teman-teman, beberapa yang lain masih lagi bingung dan benar-benar ingin mendapatkan clarity dari kamu. Nah, tanggal 19. Teman-teman, ambil kartu yang bisa direlate sahaja ya. Dan jangan cuba mencocokkan readingan yang tidak cocok untuk kamu. Teman-teman, di sini ya, ingin saya tekankan sekali lagi, bukan semua readingan itu untuk kalian. Ada readingan yang mungkin tidak menarik energi kamu hari ini. Teman-teman, bear in mind, ini kan bacaan umum. Maka apabila berbicara mengenai bacaan umum, wow, ini kan akan menarik beribu-ribu, berjuta-juta energi. Maka teman-teman, kita tidak akan pernah tahu energi siapa yang ketarik dalam sebuah pembacaan. Now, I'm trying to emphasize banyak energi yang akan ketarik. Maka teman-teman, kamu perlu ambil yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, sebentar tadi saya sempat menjelaskan ya. Zodiak daripada pihak kalian yang menonton, itu mungkin ada beberapa yang berzodiak Leo. Nah, ini zodiak berelemen api kuat ya. Aries, Leo, Sagittarius. Dan daripada planet Venus dan juga Pluto, ini kan kemunculan Scorpio, Libra, Taurus ya. Okey teman-teman, selain daripada zodiak yang sudah saya sebutkan tadi, Scorpio juga sangat kuat kerana ada double Scorpio dan juga Cancer. Nah, ini zodiak-zodiak yang mendominasi. Kita lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya. Bagi kalian yang seperti saya ya, tidak terlalu ingin menekankan ke arah zodiak, skip sahaja bahagian ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan ada beberapa zodiak yang berulang di sini ya. Zodiak Taurus, Aries, Leo, Libra, Virgo, Aquarius, Scorpio dan juga zodiak Gemini. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan saya akan cuba membuka satu kartu ya. Daripada deck ini kita cuba lihatkan. Mengapa menurutnya hanya suaramu yang bisa menenangkan hatinya? Teman-teman, selain daripada mungkinnya ingin mendapatkan clarity, penjelasan atau juga mungkin ingin meleraikan isu di antara kalian berdua, teman-teman, mengapa sosok ini hanya memfokuskan ke arah berbicara denganmu dan bukan yang lainnya? Kita lihatkan ya, mengapa dia ini berfokus banget untuk hanya berbicara denganmu dan tidak ingin berbicara dengan orang lain ya. Teman-teman, mengapa hanya kamu yang bisa menenangkan hatinya? Kita lihatkan di sini. Wow, teman-teman, perkataan no. Nah, ini kan ada banyak energi sebenarnya. Ketegasan beliau ya.
untuk memang tidak mahu berbicara dengan sesiapa pun kecuali kamu. Energi kedua yang saya rasakan di sini, teman-teman, dia sedang merasakan kamu menolak tawaran cintanya. Kamu berubah dan say no. Kamu mungkin sedang merejectnya. Maka teman-teman, selalunya seseorang ini akan mengejar apa yang tidak diberi. Maka di saat kamu memberikannya, dia berlari. Tetapi di saat kamu menarik kembali perhatian itu, teman-teman, this is someone who can't take no as an answer. Sulit banget baginya untuk menerima kata tidak itu dari kamu. Maka teman-teman, saya menangkap jikalau kamu sedang benar-benar merejectnya, udah tidak mahu lagi melayan, tidak mahu lagi berbicara tentang dia, teman-teman, dia merasakan kekuatan energi kamu ya, yang bisa menolaknya. Maka apabila dia merasa energinya di-reject olehmu, teman-teman, dia jadi like no mood ya untuk berbicara dengan sesiapa pun ketimbang kamu. Kerana kamu sedang menolaknya. Dan orang ini tidak bisa berdepan dengan kata tidak. Maka saya menangkap, nah ini kan sangat men-trigger keegoannya. Maka teman-teman, dia tidak mahu mendengar kata tidak itu dari kamu. Bertegas untuk kembali berkomunikasi atau mendampingi kamu ya. Kita lihatkan under the deck di sini, teman-teman, dia sangat merindukan suara kamu dan merasakan hanya kamu yang bisa menghibur dan menenangkan hatinya. Kemunculan guardian angel. Kerana dia baru sedar, kamu ini bak malaikat, bak bidadari yang selalu mendukung, membelai dan memproteksi ya, melindungi dirinya. Teman-teman, dia tahu tidak ada sosok yang lebih baik ketimbang dirimu. Nah, dulu sewaktu kamu selalu ada diremehkan. Tetapi apabila dia perlu berdealing dengan orang lain, kamu tidak lagi di sampingnya, baru dia sedar ya, dia sedang kehilangan siapa. Baru menyedari sisi kebaikan kamu apabila membandingkan dengan siapa dia berdealing saat ini. Teman-teman, saat ini kemunculan kartu ini menggambarkan dia tidak diperlakukan dengan cara yang baik seperti mana kamu melayannya dulu. Maka teman-teman, ini membuatkan dia mulai membanding-bandingkan bagaimana dia diperlakukan satu saat dulu ya. Teman-teman, baru dia sedar yang kamu ini orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik, orang yang selalu concern ya, peduli banget terhadap dirinya. Maka di saat menyedari kamu mulai menolaknya, teman-teman, this person say no. Dia berkata tidak mungkin akan menerima perkataan tidak itu dari kamu. Nah, ini yang sedang terjadi ya. Maka teman-teman, sosok ini saat ini mungkin banyak memilih untuk mendiamkan diri. Teman-teman, kerana yang diinginkan di dalam hatinya itu hanya berbicara dengan kamu ya, dan bukan dengan orang lain. Baik teman-teman, kita lihatkan melalui kartu terakhir ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang dapat kita kaitkannya dengan energi-energi tadi. Pesan apa yang sangat ingin dia sampaikan kepadamu saat ini? Nah, kalian dengarkan dengan baik. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang hanya kamu tahu ya. I was attracted to you almost immediately. Nah, teman-teman, di sini beberapa di antara kalian memang sudah tahu ya. Mungkin ini sempat menarik energi cinta pandang pertama. Orang ini di saat pertama kali melihat kamu ya, walaupun tanpa perlu berbicara. Nah, ini kan sudah nampak sangat ya, kartu Ace of Wands daripada pihaknya dia. Teman-teman, kamu tahu di dalam hatimu, sosok ini sangat tertarik kepadamu. Kerana di saat memandang ke arah kamu, teman-teman, dia memang tidak memandang lagi ya, ke kiri atau ke kanan. Nah, you caught this person off guard. Dia langsung tidak menyedari kamu sedang menangkapnya, memperhatikan kamu, mengamati kamu dengan cara yang luar biasa. Maka dalam hati kamu tahu, orang ini memang tertarik banget sama kamu. Maka teman-teman, ini mungkin menarik energi cinta pandang pertama ya. Okey teman-teman, I played our song every time I miss you. Mengapa ya setiap kali di pembacaan hari-hari menukar kartunya? Nah, teman-teman, ini bukan sengaja saya lakukan ya. Memang akan menarik energi lagu dan irama. Nah, ini teman-teman, seseorang yang selalu akan memutarkan lagu-lagu kalian, lagu yang kamu dedikasikan, lagu yang dia dedikasikan, lagu yang dia nyanyikan, lagu yang kamu sampaikan setiap kali merindui kamu. Nah, ini tidak kiralah hubungan baru, hubungan lama. Teman-teman, lagu-lagu ini masih lagi diputarkan. Okey teman-teman, I can't go on
and on burdening you. Wow, ini kan sudah saya jelaskan di awal bacaan tadi. Energi seseorang yang menyedari yang kamu baik, selalu membantunya, dan dia merasakan tidak bisa berterusan menarik kamu dalam kesulitan hidupnya. Teman-teman, dia tidak mahu membebankan kamu berdepan dengan kesulitan hidupnya. Seperti menurutnya, itu kan kesulitan hidupnya. Mengapa dia perlu melibatkan kamu dalam hidupnya yang sulit? Seperti itu ya. Maka ada perasaan seperti bersalah. Mengapa dia terpaksa menarik kamu untuk berdepan dengan situasi yang sangat sulit yang sedang dilaluinya. Teman-teman, ini orang yang dalam arti kata lain tidak mahu menyusahkan kamu, tidak mahu membebankan kamu. Maka dia memilih untuk diam. Jikalau dia tidak diam, kamu akan senantiasa membantunya. Nah, ini kan orang yang agak minder orang yang menjaga harga dirinya. Dan mungkin juga teman-teman King of Wands, berbicara mengenai King of Wands sebagai kartu di tengah teman-teman sudah pastilah dia perlu menjaga pride-nya dia. Seperti itu ya. Okey teman-teman, I could never forget the night we spent together. Nah, ini teman-teman tidak akan resonate dengan semua orang Seseorang yang masih lagi mengingati malam itu. Ada sebuah malam teman-teman di mana kalian menghabiskan waktu bersama dan dia tidak mungkin melupakan malam itu. Teman-teman, I do not wish to elaborate. Kalian faham sendiri Mungkin kalian dating bersama, keluar makan malam bersama, atau lebih dari itu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan sebuah malam yang tidak bisa dilupakan. Maka teman-teman, I leave it to you guys. Saya tidak akan memanjangkan energi ini. Okey teman-teman, please don't leave me, stay. Okey teman-teman, ini gambaran seseorang yang walaupun dalam diamnya, sangat memohon yang kamu tidak akan pergi meninggalkannya. Mungkin kamu akan mempertimbangkan kembali untuk stay. Teman-teman, dia ingin kamu tetap bertahan. Itu intinya Dia ingin kamu tetap bertahan. Okey teman-teman, I waited and waited but you never text. Nah, walaupun dia diam, dia ini arogan, tetapi kamu tidak pernah tahu yang hampir setiap waktu, setiap hari, dia menunggu textingan kamu. Maka teman-teman, I waited and waited but you never text. Dia tahu kamu semakin kuat. Sementara dia di sini masih lagi bertanya-tanya apakah akan ada inisiatif yang baru dari dirimu. Tetapi semakin dinantikan, semakin ditunggu-tunggu, kamu langsung tidak menghubunginya. Maka teman-teman, ini mencetuskan sebuah keinginan untuk mengambil sebuah tindakan dengan segera. Tetapi dia ini masih lagi berbelah bagi, menimbang-nimbang Kita lihatkan lagi di sini. This chemistry is so insane. Teman-teman, ini berbicara mengenai energi yang terjadi sekarang. Jikalau kalian bertanya Kak, apakah masih ada ketertarikan di antara dia dan saya? Jawabannya jelas. Masih ada ketertarikan chemistry yang sangat insane. Insane itu apa artinya? Menggila. Teman-teman, dalam arti kata lain, chemistry yang sangat kuat di antara kamu dan dia. Maka orang ini sangat merindukan kamu I was stupid for hiding this feeling. Teman-teman, beberapa di antara mereka yang lain merasakan dirinya bodoh amat merasakan konyol banget kerana sudah menyembunyikan perasaannya dari kamu. Atau jikalau dia ini tahu dia masih lagi menyembunyikan perasaan itu, dia merasa sangat-sangat bodoh. Mengapa dia perlu menyembunyikan apapun yang dirasakannya kepadamu? Nah, ini energi yang sangat jelas sebenarnya. Saya merasakan dari tadi sewaktu memandang ke arah kartu yang berdiri tegak ini, the last three, teman-teman, King of Wands, the High Priestess, dan juga the Page of Pentacles. Memang King of Wands ini mendiamkan perasaannya kerana mungkin ada banyak hal yang tidak bisa ditawarkannya. Nah, ini mungkin dari segi finance finansial, dan maka membuatkan dia terpaksa menyembunyikan perasaan itu. I was stupid for hiding this feeling. Teman-teman, dia seperti menyalahkan dirinya kerana menyembunyikan perasaan ini dari kamu Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya Okey teman-teman, ada kalanya saya akan berbicara sedikit cepat dalam bacaan, kerana jikalau saya berbicara slow motion, readingan ini akan lebih panjang guys. Maka saya juga seseorang yang secara alami sudah biasa bertutur cepat teman-teman. Memang dari kecil saya akan bertutur dengan sangat cepat. Maka teman-teman agak sulit untuk saya slow motion it Okey teman-teman, kita lihatkan
Mungkin kemunculan huruf nama kamu, huruf nama dia. Saya ambil saja seperti ini ya. Kita singkirkan J ini, kita ambil ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf U, O, X, G, V, M, D, C, F, L, P, A, Z, I, R, E, H, N, Y. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika suaramu adalah satu-satunya hal yang ingin didengar seseorang, itu berarti bagi mereka, mendengar suaramu adalah hal terdekat yang dapat mereka rasakan ketika mereka tidak dapat menyentuhmu. Dan ketika suaramu membawa kebahagiaan ke hati seseorang, itu artinya kamu telah berhasil membangun sebuah hubungan yang tulus, kuat dan mendalam dengan dirinya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.